Masrian dari BCU Breakdown Channel Universe. Selamat datang di Super Mall Karawaci. Mas Rian, ya halo. Akhirnya kita ketemu. Akhirnya kita bikin event offline. Bener. Itu sih sebenarnya. Dan seru banget biasanya ya. setiap film kita selalu bikin event, nonton bareng, Bener. kumpul bareng. Dan akhirnya setelah hampir 2 tahun kita puasa event, Betul, akhirnya betul. Ini sekarang first time terjadi sih ya. lagi. Ini first time-nya sih. Sekarang terjadi lagi dan nanti mudah-mudahan kedepannya bakal ada event-event yang lebih banyak lagi, Yang lebih oke nobar. lagi, betul. Mungkin ini kayak gini. Yes, So, setuju banget. Tapi Mas Rian, aku juga nggak lupa nih mau ngingetin dulu untuk teman-teman semua, tetap dijaga prokesnya ya. iya betul. Nah, kita saling Maskernya jaga. jangan dilepas. Betul, pokoknya kita saling jaga. Datang ke sini sehat, pulang ke sini sehat ya. Betul. Oke. Semuanya kalau gitu- biar nyaman. Benar. Kalau gitu langsung aja Mas Rian Oke. ya. Kita berikan tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Mas Rian. Thank you Thank Berta you. atas openingnya. Siapa udah pada dapat hadiah belum? Siapa yang belum dapat? Banyak. Tunggu, nanti kita bakal bagi-bagi hadiah lagi tentunya. Siapa yang pengen nonton bareng? Gratis. Nah, masih banyak yang pengen. Pokoknya tungguin aja, nanti kita bakal bagi-bagiin tiket nonton gratis. Jadi tungguin aja nanti. Dan tenang aja, gua nggak sendiri di sini. Gua mengundang beberapa teman-teman kreator yang juga seperti yang mungkin kalian tahu ngebahas tentang film-film pop culture juga. Bakal ada Nopri dari Daily Screen. Bakal ada siapa? Eka Keramax nggak bisa karena dia jauh ya di Parepare. Ada Yohanes Vendrian, TikTokers dia tuh. Sama ada Andre dari PSR. Kalau kalian tahu, kita tuh sebenarnya tergabung dalam satu kelompok yang kita namakan Zoom Vengers. Jadi karena kita suka nge-zoom, ya kan, terus kita suka ngebahas teori, kita bikin geng namanya apa nih? Kita namain Zoom Vengers. Nah kebetulan kita juga bikin turunannya lagi, kita bikin podcast namanya Pod Vengers. Pokoknya gitu-gitu aja, Vengers ya. Nanti kita bikin review makanan namanya Food Vengers. Kita bikin apalagi review hotel Vengers, pokoknya gitu lah. Oke. Sebelum gue mulai, mungkin kalian yang tahu Breakdown Channel Universe atau yang belum tahu, gue kenalin, gue Rian dari Breakdown Channel Universe. Dan Breakdown Channel Universe gak cuman punya satu channel sebenarnya. Kita punya beberapa channel yang salah satunya ngebahas tentang misteri. Ini gue kenalin dulu sembari ini ya. Jadi Breakdown Channel Universe punya satu channel lagi yang ngebahas tentang misteri, true crimes, dan juga hal-hal yang berbau mistis-mistis seperti itu. Gua kasih teaser sedikit ya. Di sini ada kreatornya, namanya Amira Fauza, dan nama channelnya Ruang Gelap. Coba gua panggil dulu Amira. Boleh naik ke stage dulu sebentar? Kasih aplaus dong untuk Amira. Halo Amira. Halo Karian. Aduh, gue udah lama banget ya nggak tampil depan umum. Oh iya, jadi ini first time ya. Jadi buat yang belum tahu, kalian mungkin bisa cari di YouTube namanya Ruang Gelap. Kita udah nge-build channel ini mungkin kurang lebih Satu tahun ya, setahun. Dan sekarang kita baru punya 10.000 14.000 subscribers. Mudah-mudahan makin naik ya. Iya, Amira. siapa tahu kan ya. Coba lu ngebahas tentang apa sih, Am? Hari ini mungkin gue kayak biasa lah ya, fakta-fakta unik kali ya. Oke. Karena gue juga di TikTok biasanya post tentang fakta unik. Ini kalau mungkin ada Apa yang... tuh? Contohnya kayak apa fakta uniknya? Misalnya tentang laba-laba nih, kita ngomongin Spider-Man ya. Oke. Laba-laba itu jumlahnya banyak banget. Sampai katanya di setiap 1 meter itu pasti ada 1 laba-laba. Jadi Oh, jadi kemanapun... 1 meter kita nih ada laba-laba nih? Iya, pasti ada laba-laba. Nggak, kalau gue sih pengennya digigit ya. Apa? Kalau gue pengennya digigit. Enggak, sebenarnya laba-laba itu enggak terlalu berbahaya loh, Kak. Oh ya? Kalaupun ada yang berbahaya dan beracun, itu pun yang palingnya banget itu di Australia. Dan itu juga cuma satu jenis. Apa tuh? Itu laba-laba. Bentar, gua lihat contekan dulu ya. Oh iya, punya contekan. Laba-laba funnel web spiders. Tapi Oke. itu juga kalau misalnya kena gigit, itu racunnya udah ada penawar. Jadi enggak sebahaya itu. Oke, jadi kalau digigit sama gituan, gue bisa nggak sih jadi kayak Spider-Man? Enggak. Oh nggak bisa, Tapi, yang mati ya adanya. Iya. Tapi ada fakta unik nih. Ternyata sarang laba-laba itu bener-bener kuat.
sehelai sarang laba-laba itu lebih kuat daripada sehelai baja. Wow. Jadi kalau di Spider-Man itu Jadi sarangnya beneran bisa. sebenarnya ya? Iya bisa. Karena kalau misalnya sarang laba-laba dibikin jadi bentuk pensil, terus ditaruh untuk nyetop, ditaruh di depan pesawat yang lagi terbang, pesawatnya bakal stop. Serius tuh? Serius. Wah, ini Karena- beneran? Iya beneran. Dapat info dari Berdasarkan mana? Boleh ahli, lihat nggak? ini udah ahli nih. Oh, oke. Iya. Dan juga sebenarnya kalau misalnya kalian di sini ada yang nggak mau membunuh laba-laba, misalnya ada laba-laba yang masuk ke dalam rumah, terus kalian ngerasa, nggak boleh dosa bunuh laba-laba ya kan? Misalnya cuma diusir keluar aja atau dimasukin dalam kantong plastik, Oke. itu biasanya laba-labanya tetap akan mati karena dia Kehabisan oksigen. dia nggak bisa beradaptasi katanya dengan cuaca yang ekstrim. Oh. Jadi lain kali oke. kalau memang nggak mau bunuh laba-laba tapi mau ngusir laba-labanya, taruh aja di rumah tetangga gitu. Mati dong ntar rumah tetangga. Ya nggak membunuh Oh laba-labanya. iya. Tapi yang orang ya malah yang Apa? aduh kegigit orangnya jadi Spider-Man. Ya kan tidak ada ya Pak yang seperti itu ya. Oke, jadi kayak gitu-gitu ya. Biasanya Amira kalau di channel Ruang Gelap dia ngebahas soal fakta, ngebahas soal misteri. Yang paling rame yang nontonin tuh tentang true crimes. Jadi ada kasus-kasus Iya. pembunuhan di mana-mana yang kisahnya tuh mungkin pembunuhannya sadis, terus yang belum terungkap. Jadi channel-channel misteri ini bakal kita build terus. Dan kalau yang belum subscribe boleh di subscribe channel Ruang Gelap ya guys. Iya, itu kita So- satu sister channel lah Sister ya. channel ya. Oke. Oke. Kalau gitu thank you Amira. Thank you Karya. Thank you Amira buat waktunya. semuanya. Kasih applause buat Amira. Thank you. Dan selain Ruang Gelap sebenarnya kita punya satu lagi, cuman memang timnya nggak ada. Namanya Seri Cap. Itu buat kalian yang suka nontonin drama Korea. Jadi kita ngebahas tuh, jadi kayak breakdown channel universe, tapi bedanya kita nge-breakdown drama Korea ya. Nama channelnya Seri Cap, bisa di subscribe juga ya guys. Kita mulai aja ya diskusi kita kali ini. So buat kalian cari yang udah punya cemilan mungkin ya, bisa sambil ngemil, yang udah duduk bisa, yang berdiri mungkin ditahan-tahan berdirinya. Yang punya teori, yang punya pertanyaan disiapin karena nanti kita bakal ajak untuk berdiskusi atau ngobrol ya. So, gue panggil dulu, ini dia teman-teman gue dari Zoom Avengers, Andri dari PlayStop Rewards. Silakan, weh, kasih applause buat Andri. Halo, bisa pilih tempat duduknya di mana? Gimana nih? Boleh di mana aja. Gila, nih, kayak Terus orang ada Nopri dari Daily Screen. Nopri. Nih Bapak ini terakhir saya ketemu masih kurus, sekarang udah ini ya. Mic-nya nyala nggak? ini ada teknologi namanya pencet. Oh, ada teknologi yang hujat. Yang satu lagi nih ada Yohanes Vendrian. Yohanes Vendrian. Cek. Kasih aplaus dulu dong. Ini BTW gimana cara nyalain mic-nya? Cek. Ini agak norak juga nih. Cek 1. Kita bakal banyak ngobrol di sini, bukan cuman gue. Dan kita mulai dari mana ya? Coba, gue mau tanya dulu ke kalian. Siapa yang yakin kalau bakal ada Spider-Man-nya Andrew Garfield sama Tobey Maguire? Emang ada ya? Suara dong, suara mana? Emang ada ya? Emang bakal ada? Emang bakal ada? Jangan rame-rame nanti di kerumunan loh, jangan. Emang bakal ada? Coba kali ya. Coba gue mau lihat tuh. Coba, siapa Siapa? yang- Weh, sedikit dong, tuh, sedikit. Oh, berarti Siapa yang nggak percaya kalau mereka berdua bakal ada di film ini? Mana enggak? Ya. Tuh, ini nggak percaya. Tuh, nggak percaya. Ada, jadi karena rata ya kayaknya ya. Kelihatan rata ya. Coba kayaknya mesti Ini kita mesti monitornya coba nggak cari bisa. kali ya. Tanya teori ya. Mau nanti dulu. Oke. Tapi menurut lo bertiga bakal ada nggak Spider-Man-nya Tobey Maguire sama Andrew Garfield? Ayo. Kan gue bukan channel teori. Nggak apa-apa. Saya ini lo aja. Masa di gua? Enggak lah, pas lainnya Nopri dulu. Yo Nop. Ada dong. Walaupun teman-teman mungkin ada yang berharap kayaknya nggak ada deh, kayak nggak ada. Pasti dalam hati terkecil mereka pasti berharap Pengen, ada gitu. pengen. Nostalgia ya. Ya, untuk sekarang karena mungkin filmnya belum tayang ya, ada dulu lah ada. Tapi kalau nggak ada ntar kayak Mephisto nggak sih kita di
Dikecewain. Wah, lu bilangnya ada Mephisto tapi nggak ada gitu gak sih? Ton? Ratingnya dijelekin gitu. Serem. Tapi menurut gue, tapi ya makin kesini udah bukannya makin dibantah tuh. Kemarin si Tom Holland bilang dia berharap bisa bermain di another movie sama dua orang ini, Andrew Garfield sama Tobey Maguire. Dan yang pasti nggak di film ini, nggak pakai seragam yang sama. Bahkan Andrew Garfield juga menolak ya, dia bilang katanya kayaknya nggak mungkin muncul ya di Iya. interviewnya gitu. Jadi Iya. Gua Jadi mungkin- menurut lo tuh masih bohong atau mereka tuh bohong atau emang gimmick. atau emang beneran nggak ada? Gimik ya. Gimmick ya kayaknya. Gimik. Setidaknya memang sekarang ya karena memang dari Marvel sendiri sejauh ini nggak ada tuh ngasih teaser atau Easter egg bakal kehadiran Andrew Garfield, Tobey Maguire. Tapi dengan banyaknya villain, kita yakinnya kok kayak nggak mungkin cuman Tom Holland sendirian gitu loh. Pasti ada something spesial, mungkin entah itu sebagai cameo atau yang nolongin sementara. Lagi-lagi ya sejauh ini kita harus tetap optimis bahwa 3 Superman itu ada sejauh ini. Gue sih masih optimis. Lo masih optimis. Masih optimis. Walaupun sebenarnya tanda-tandanya udah mulai agak memudar. Ya, Soalnya udah apalagi mulai gede-gedean nih bilangnya. Nah, kalau misalnya memang nggak ada, kenapa screening film Spider-Man No Way Home di seluruh dunia cuma 40 menit? 40 menit. Belajar Kenapa? dari Buat yang belum tahu, jadi biasanya kalau film itu sebelum dia tayangin, jadi biasanya ada review screening dulu buat reviewer. Filmnya ditayangin buat reviewer kasih review biasanya di Rotten Tomatoes atau di platform-platform lain. Yap. Biasanya filmnya full dong, tapi khusus untuk Spider-Man No Way Home ini cuma ditayangin 40 menit doang. Bahkan rumor-rumornya nanti besok yang tanggal 14 atau 13 di Indonesia, itu orang-orang yang diundang cuma ditunjukin 40 menitnya juga. Padahal filmnya udah ready di bioskop. itu kalau belajar dari kejadian Infinity War kayaknya ada sesuatu yang Ada disembunyikan ya. makanya berarti ada sesuatu. Waktu Infinity War kalau nggak salah di-cut nggak sih? Gimana? Lu datang kan waktu itu? Gue datang juga. Datang. 15 menit doang waktu itu yang Infinity War. Oh, yang di Singapura. Iya, yang Iya, kalau itu nggak hitungan lah. Nggak hitungan. Sombong ya? banget sih Gitu nih, kan. mentang-mentang menang nih. Gimana sih? Kan boleh dong sharing kan. Jadi waktu Infinity War tuh ada fan event ditunjukin 15 menit pertama ya. Tapi itu cuman marketing doang. Tapi pas lagi pers reviewnya itu tetap full film. Full kok. Datang. Nah, berarti kan ada sesuatu. Kenapa cuma 40 menit untuk mencegah yang namanya spoiler? Nah, sejauh ini menurut gue sih, kenapa cuma 40 menit? Yang pertama, ternyata memang di Spider-Man No Way Home nggak ada 3 Spider-Man. Takutnya kalau udah dikasih, udah full film, si kritikus dan orang-orang yang dapat hak untuk nonton pertama udah nyebarin nih spoiler. Jadi ya seremnya di sana tuh Sony. Yang kedua, ternyata memang beneran ada Tobey Maguire sama Andrew Garfield. Jadi ya mereka wajar sih ngasih 40 menit karena resiko spoiler di No Way Home itu sangat besar loh. Bahkan sampai sekarang leak-leak, Easter egg semuanya bertebaran kan. Apalagi ada yang udah nonton full, wah. Tapi percuma men, Gawat. dibikin endgame juga, bocor juga plotnya. Klipnya juga ada mulai rilis Klipnya kan. juga bocor. Jadi Tapi kan plot dalam tulisan waktu itu kan yang bocor. enggak, sampai klipnya juga. Klipnya juga bocor juga. Karena saya kena spoiler dong. Nonton endgame. Waduh. Berarti tanggal 15 kita kena spoiler dong, kan harusnya 17. Oh enggak, gue nonton duluan jadi gua nonton duluan. Sorry ya, 14 nonton duluan nih, tim nonton duluan. Jadi ini emang agak masih apa ya? Lu enggak gini. Kalau gue masih yakin, walaupun sebenarnya gue menganggap itu sebenarnya bonus. Jadi kalau misalnya kita nonton, ternyata nggak ada Spider-Man yang dulu-dulu gitu kan? Oh ya udah. Tapi kalau ternyata ada, oh ya udah bonus nih buat gue nih gede. Kalau buat gue gitu kan. Dan kalau di konten gue selalu bilang nggak ada karena dari clue dan segala macam gitu kan. Tapi ya jangan terlalu percaya. Kalau dari lu gimana, Nov? Main aman. Main 50-50 berarti ya. Main aman ya? dulu. 50-50 nih berarti. Ini kita pada trauma sama Mephisto ya, Mephisto itu benar-benar. Sebenarnya enggak juga. Enggak juga. Jadi Ekspektasi sih sebetulnya. berharap ya, Iya. berharap boleh kan? Berharap boleh dong. Teori bisa salah, bisa benar. Kalau benar ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah kan. Gue masih benar-benar yakin kalau 3 Spider-Man ada, setidaknya walaupun cameo kayak Kingpin di Hawkeye,
setidaknya mereka ada walaupun nggak bantuin si Tom Holland lawan Sandman, Green Goblin dan sebagainya yang di akhir. Gue yakin mereka setidaknya di tease, setidaknya atau enggak paling kecil adalah mereka bakal hadir lagi di trilogi selanjutnya Tom Holland. Karena memang Amy Pascal sendiri produser kan memang udah bilang kalau akan ada trilogi lagi untuk Tom Holland. Jadi yang ketiga ini gue yakin ya kalau nggak muncul di sini setidaknya kita berharap di selanjutnya. Post credit scene ya. Tapi Post-credit scene. masih harus muncul. Nggak, kalau menurut gue ini waktu yang tepat buat mereka muncul. Karena kalau nextnya buat apa? Oh, karena Spider-Verse berarti. Iya. Wah. Udah terlalu banyak yang kecewa juga ya. Gimana? Kenapa lempar gua lu? Coba gua mau tanya dari teman-teman yang percaya banget, yang paling percaya si dua Spider-Man terdahulu ini bakal ada, boleh nggak maju ke depan? Kasih Ayo. boleh. Ayo dah, Ya. maju gantiin gua tempat duduk sini buat Nggak gitu dong. Nggak gitu dong. Maju. Oh iya, dua. Dia udah kamu berdua. Nggak, dia duduk lagi. Bener banget lagi padahal gua ngelawak. Coba, lu ada tanggapan apa? Gua bagian lawak-lawaknya aja kali ya. Iya gitu. Oke. Pertanyaan. Jadi Bentar, waktu nama. Nama dari Nama. mana? dari Tangerang, Tangerang Selatan. Kenapa bisa sepede itu? Enggak bercanda. Ghosting Jadi waktu Doctor Strange buka mantra multiverse kan ngangkat universe lain kayak Green Goblin muncul dari universe-nya Tobey Maguire, sama Dr. Octopus, sama Electro sama Sandman muncul dari universe-nya Andrew Garfield. Nggak ada pesono dong, ada pesono. Nah, jadi kan Tobey Maguire, Green Goblin dan Dr. Octopus-nya Tobey Maguire muncul di No Way Home, ditambah lagi dengan Electro dan Sandman yang juga muncul di trailernya No Way Home. Jadi saya rasa yakin itu betul lah. Dan Doctor Strange kan bilang katanya when you mess with that spell, artinya waktu si Peter merusak mantranya Doctor Strange buat melupakan semua orang bahwa dia ada Spider-Man, karena kan identitasnya sudah dibongkar sama Mysterio. Kita mulai kedatangan pengunjung dari setiap universe, yang berarti bahwa universe mereka tuh berbeda. Nah, jadi dengan universe mereka berbeda, mungkin kemungkinan besar mereka akan muncul seperti yang terjadi di Spider-Man Into the Spider-Verse waktu gerbang antar universe pecah dan mungkin saja ini akan menjadi gerbang untuk Tobey Maguire sama Andrew Garfield muncul di MCU. Gitu teori saya ya. Oke. Oh, mungkin juga Setuju mereka- nggak? atau Itu baca di Betul mana nggak? itu teorinya? enggak, gua bahas sendiri aja. Buat sendiri. Atau mungkin juga mereka adalah dari universe alternatif, maksudnya bukan main universe-nya Tobey Maguire ataupun Andrew Garfield, tetapi dari satu universe lain lagi, di mana mungkin universe lain di mana mereka berhasil menang. Mungkin mereka berhasil menang lawan Spider-Man, atau mungkin bisa saja juga gitu ya. Mungkin mereka ada orang yang sama, cuma bukan yang kita kenal, mungkin berbeda karena mereka kenal. Teori gua nih. Ya. Bagus loh. Teori gue nih. Mau gantiin channel PSR nggak? Iya. Boleh direkrut. Boleh. Biar Nggak usah, biar gua- PSR gua punya jual konten deh, gua breakdownnya lebih berteori liar seperti ini. Iya. 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 Bagus. Gua nggak bilang jelek kok. Keren. Iya. Coba kalau mbaknya akan berdiri aja naik. Nama, Nama, single atau enggak? datang sama pacar atau sama siapa? Sama temen. Oh, Halo, nama saya Masih Devi. yang dianggap temennya. Mana emang sama cewek no? Cewek. Iya. Saya cinta damai. Alasan gue sih nggak sedulum kakaknya ya. Alasan gue kenapa percaya banget karena udah ada foto leak banyak banget. Ya betul tuh, saya sempat lihat di dan IG. leaknya itu mungkin awalnya gue agak ragu ya, mungkin kayak mungkin dari scene film-film yang dulu. Iya. Cuma no ya, kelihatan banget kalau beda. Terus ada juga scene yang ada leak scene yang gue berharap banget, yaitu ada si Matt Murdock. Oh ada si Jadi Murdock. lagi ada Oh. si, Belum masuk ke situ, mohon maaf. Lisa ya, ini kedua nih. Terus fans Daredevil, jadi agak seneng. Jadi ya berharap banget sih, kalau enggak ya udahlah mau gimana, cuman gue berharap banget sih soalnya dari leaksnya juga kelihatan banget kalau itu scene baru dari film ini. Oke, kalau yang satu percaya karena ada villainnya. Ya kan, masa Nah, hero-nya saya nggak ada ada? satu teori lagi Oh, ya. apa Kan tuh? MCU ini bisa dikatakan ini, semacam ini. oke. Oh dia yang pindah, ayo. Ini bukan konten Sini, Eka sini. ya. Semua netizen di sini.
Jadi Nih, harus kayak gini berani maju. Yuk. Jadi yang kita tahu MCU ini kan di suatu timeline kayak multiverse lain kan. Marvel kan universe utamanya Earth bumi 616. Nah, MCU ini 1999. ya itu kan MCU ini kan satu timeline, sacred timeline ya menurut orang-orang. Saya pernah dengar mereka bilangnya gitu, tapi entah benar atau enggak ya. Nah, jadi ketika Doctor Strange membuka mantra untuk mantra atau mengaktifkan mantra biar semua orang lupa bahwa Peter Parker ada Spider-Man, dia juga secara tak langsung mantra itu mungkin gimana ya, bersih tenggung lah pokoknya apa. Ya, maksudnya kan waktu di kejadian ending terakhir Loki, saya gak lihat Loki, cuma lihat endingnya katanya Loki membunuh He Who Remains ya, Kang ya. Nah, jadi waktu satu mungkin saja Kang ini kalau menurut Marvel komik ada penjaga universe, penjaga alam semesta Marvel, biar mereka tuh harusnya sejalan dengan apa yang ini. Cuman karena multiverse pecah, jadi muncullah film-film yang harusnya tidak muncul, jadi muncul di Jadi MCU. pecahnya sebenarnya di mana? Pecahnya adalah di mantranya Doctor Strange atau di He Who Remains? Ya, He Who Remains sama Doctor Strange juga, karena kan saling berhubungan juga harusnya. Oh, jadi pecahnya satu nih menurut ya, pecahnya satu. Jadi satu ledakan besar, jadi boom, semua villain muncul. Green Goblin, Dr. Octopus, Sandman, Electro, Lizard. Belum lagi kalau kita bagi ini spoiler ya bagi orang yang belum nonton Venom. Lu dapat vision dari mana nih bisa dapat spoilernya No Way Home? Bagaimana ceritanya nih? Spoiler No Way Home maksudnya Venom Let There Be Carnage kan waktu Udah. Jangan nanti gak diundang lagi, Jangan dulu. Udah pada nonton Venom lo? Yang belum siapa? Tuh ada yang belum nonton, kesian. Oke, baik, makasih ya. Makanya kalau dikasih kesempatan buat ngomong langsung begini ya. Nah, siapa tadi namanya? Siapa tadi namanya? Brandon, thank you Brandon. Tadi siapa namanya? Devi. Brandon dan Devi. Thank you. So, kalau Brandon tadi percayanya kenapa mereka ada, kenapa dua Spider-Man itu ada, karena ada villainnya dan karena pecah multiverse. Dan dari statement di trailer, which is yang kita bahas semua gitu kan. Statement di trailer kayak, ya multiverse membawa berbagai villain untuk masuk ke dalam universe ini. Terus tadi Devi percayanya dari leaks, which is Nopri sangat percaya karena dari leaks. Yang paling sering bahas nih soalnya nih leak ya. Sekarang channel dari screen ganti katanya jadi Spider Screen. Bahkan kemarin di take down lo. Apa tuh? Videonya. Wah. Yang ngebahas apa? Bahas 3 Spider-Man lo. Waduh. Tuh. Kan kalau kayak gini semakin jorok. Video Nopri aja di take down cuma gara-gara itu. Kesempatan yang baik. Di sini ada orang-orang Sony loh. Lu minta tanya dong ke mereka. Kenapa video saya di take down gitu? Ya bisa tanya, kenapa? Apakah prediksi saya benar? Wah. Mungkin lagunya ya, lagu orang kali ya. Tapi nanggepin ya. Tadi sejauhnya dua-duanya pro ya, belum ada yang kontra ya? Ya, belum. Kita kumpulin dulu yang kontra. Yang kontra ada yang nggak percaya. Coba maju 2 orang. Boleh yang biru, boleh yang Marvel. Biar sama maju kita. Cewek satu. Boleh. Oke, kenalin dulu yang dari ujung sana. Nama saya Hanif dari Tangerang juga. Ini alasan kenapa nggak percaya gitu ya? Iya. Gimana ya? Sebenarnya kalau saya udah nonton beberapa teori-teori yang ada bertebaran di mana-mana, di YouTube lah, terus artikel dan lain-lain. Itu kan pecahnya universe itu yang paling kuat menurut saya itu adalah karena Doctor Strange yang gagal itu kan, gagal ngerapel mantra. Nah terus dalam pecahnya universe ini belum tentu semuanya pokoknya dari semua universe, orang-orang dari semua universe itu terpanggil gitu kan. Kan yang terpanggil hanya beberapa villainnya aja kayak Green Goblin, terus Octopus gitu. Dan ini tuh belum tentu Spider-Man yang awal sama yang Sony itu terpanggil juga gitu. Jadi kalau menurut saya yang terpanggil hanya villainnya saja gitu. Karena ya mantra dari Doctor Strange itu emang nggak sempurna kan. Jadi karena nggak sempurna ada cacatnya juga itu. Manggilnya hanya villainnya saja dan Spider-Man-nya nggak terpanggil gitu.
Dan Oke, saya nggak percaya. jadi kalau karena nggak misalnya- percaya mungkin, jadi nggak semuanya yang kepanggil, tapi villain-villainnya aja. Iya benar. Villain-villainnya seperti itu. datang, belum tentu Spider-Man-nya juga ada. Iya gitu, saya nggak percaya. Karena Oke. style Doctor Strange cacat tadi. Iya benar. Sama karena- diantaranya Dr. Strange cacat, ya Iya. semuanya. Parah, Iya, ada oke. cacat. Oke, thank you. Kita ke si yang cantik nih. Boleh kenalin namanya? Gimana Nama cantik gue kelihatan. Cewek, kan nggak mungkin gue bilang ganteng. Mohon maaf. Sorry. Boleh, silakan. Nama gue Nanda. Oke, Nanda. Gue dari Jaksel, dari Jakarta. Dari mana? Jaksel. Ya, Wih, ngapain jauh-jauh ke sini, Oh, Mbak? jauh juga. buat kalian lah, buat kalian. Boleh, jauh-jauh dari Jaksel buat kita loh. Thank Keren, you, keren, keren. Nanda. Tangan dong buat kita semua. Oke, kenapa nggak percaya dua Spider-Man itu bakal muncul di sini? Pertama, gue tuh mikirnya kalau misalkan mereka bertiga ada, berdua ada, Andrew sama Tobey ada, itu tuh kayak jadi terlalu fan service gitu bang, terlalu apa ya, jorok jadinya kalau misalkan Oh, jorok. mereka ada gitu, maksudnya Nah, ya terlalu fan service itu pertama. Terus yang kedua, gue kan sering lihat interviewnya Andrew Garfield kan selama ini. Dia tuh kayak apa ya, membantu Sony juga buat naikin marketingnya gitu. Jadi menurut gue mereka nggak ada, tapi dia ada-adain, maksudnya selama ini tuh cuma marketingnya mereka aja kayak gitu. Oh, buat marketing gitu. Jadi alasannya cuma diada-adain biar hype-nya naik. Iya. Gitu, padahal emang nggak ada. Tapi kan emang mereka nggak akuin itu. Mereka nggak bilang kalau itu dua Spider-Man itu ada. Iya, mereka. Fan yang bilang Nggak usah seperti dibantah itu. juga, Oh kan? iya, Nggak usah dibantah. nggak terima tuh kayaknya, nggak terima tuh, nggak bercanda. Iya. Tapi sebenarnya gue juga berharap juga kalau misalkan mereka ada. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Kalau mereka ada, ya udah. Nggak mau pasang Alhamdulillah. ekspektasi tinggi atau Iya, kecewa ya, iya, kayak iya. pasangannya gitu ya. Loh. Oke. Enggak, tadi Nopri mau ngomong kan dia nyari apa ya? Tadi kan yang pro, yang kontra. Nah, coba Nopri lu mau kasih tanggapan apa? Gue nggak tahu mau bela siapa ya kan, karena di YouTube kita juga ada yang pro, ada yang kontra. Tapi untuk yang pro dulu, kalau menurut gue, sebelum ini lagi hype naik-naik, si tim No Way Home ini bahkan ada melebihkan satu waktu untuk syuting ulang. Nah, gue curiga di sana apa sih yang mereka berikan? Tadinya mungkin bisa aja nggak ada tuh 3 Spider-Man. Setelah orang nih fan service nih, fan nih banyak yang berharap, setidaknya mereka tuh buat satu scene lagi untuk atau cameo atau apa atau di battle akhirnya. Nah, gue sih curiganya di sana dari syuting ulang itu untuk meredam kemarahan fans, karena bisa dibayangin aja kalau 3 Spider-Man ini tiba-tiba nggak ada nih tanggal 15. Wah, ada yang udah main helikopter kali ya di depan. Pada ngamuk. Udah kawan ya. Tuh helikopter tuh di atas tuh. Jadi ya ada sesuatu juga, setidaknya walaupun nggak belak-belakan mereka ada, gue yakinnya setidaknya ditis lah mereka sih. Oke, jadi udah ketemu yang pro, udah ketemu yang kontra. Ada yang tengah-tengah nggak? Kalau tengah-tengah mah ini ya. Oke, thank you buat siapa, Devi dan Nanda. Hanif. Belum move on sama si Devi. Nanda dan Hanif. Thank you, kasih tepuk tangan buat mereka berdua. Thank you. Bisa kembali ke tempat. Jadi kita udah ketemu sama pro sama yang kontra. Udah kayak ngantri sembako ya, pindah-pindah gini ya. Kalau gue lebih ke main aman tapi lebih cenderung ke pro. Kalau lu? Gua ya percaya lah ada 3 Spider-Man, tapi ya masih nggak berekspektasi banyak lah. Tidak berekspektasi. Kalau Nopri? Percaya udah ada 3 Spider-Man kan? Percaya. Kalau Andri? Gue bukan percaya sih, gue yakin pasti ada lebih tepatnya. Oke, jadi ada yang percaya ada enggak. Sekarang udah oke lah. Misalnya nggak ada. Oke kan? Misalnya nggak ada atau misalnya ada satu karakter yang juga dirumorkan bakal muncul di sini. Matt Murdock, Daredevil. Dan baru-baru ini Kevin Feige kasih statement kalau si Matt Murdock ini bakal balik lagi diperanin sama Charlie Cox.
Cari yang Cox. Cari Cox. Charlie Cox, yang udah nggak apa-apa. Charlie Cox. Cari Cox. ya itulah pokoknya ya. Cari Cox. Bibir gua, Bo. Pikirkan gua kan yang aneh. Charlie Cox bakal diperanin lagi sama Charlie Cox yang main di Daredevil di Netflix. Gitu. Coba kamu tanya, ada yang tahu nggak? Siapa yang nonton Daredevil atau seriesnya Marvel di Netflix? Nontonnya legal nggak nih Netflix nih? Oh, pada nggak tahu ya? Serius nggak nonton? Ada. Ya ampun. Yang belum aja. nonton. Banyak sebenarnya. Ya ampun. Jadi ada satu seriesnya Netflix yang awalnya dibilang canon atau awalnya dibilang masuk MCU. Itu ada Daredevil, ada Luke Cage, ada Jessica Jones, ada Iron Fist, dan akhirnya mereka bergabung dalam satu tim namanya Defenders. Ada seriesnya juga. Nah, si Daredevil ini diperanin sama Charlie Cox. Villainnya di situ adalah Kingpin yang diperanin sama Vincent D'Onofrio. Nah, ada yang bilang tanggal 15 kita bakal dapat 2 kejutan. Ini siapa yang ngomong kemarin ya? Deros kalau nggak salah. Kejutan Tanggal 15 akan ada 2 kejutan. Kejutan pertama pada saat kita nonton Spider-Man, kita akan ngelihat Charlie Cox yang bakal balik lagi meranin Daredevil atau Matt Murdock di Spider-Man No Way Home. Kejutan kedua adalah tanggal 15 di episode kelimanya Hawkeye, kita bakal ngelihat wujudnya si Kingpin di series Hawkeye. Wah. Kayak gitu kan. Nah, di luar kita mau percaya yang Spider-Man-nya dua Spider-Man itu bakal ada atau enggak, sekarang kemungkinan yang satu ini dulu nih, Charlie Cox atau si Daredevil, si Matt Murdock ini bakal ada apa enggak? Kalau Matt Murdock gue percaya ada di Spidey. Kalau Kingpin ini udah confirm belum ya? Matt Murdock dulu. Kalau Matt Murdock gue percaya pasti muncul. Wah, gue udah pasti aja gue nih, nanti kalau salah tinggal minta maaf ya, sorry guys, salah guys, gitu, sorry. Pasti aja dulu ya? Pasti aja dulu gitu, tapi gue yakin karena ini gue ngomongin gini Sony marah gak ya sama gue? Kayaknya enggak, kalau marah udah ditimpuk kita dari tadi. Soalnya Sony, atau enggak mic-nya udah dimatiin. Dibungkam ya, kayak aduh. Sabar. Ini bukan Spotify. Astaga. Sorry. Soalnya dari dulu tuh Sony tuh tidak pernah memberikan trailer Spider-Man yang benar-benar disembunyikannya tuh kayak Endgame. Endgame kan disembunyiinnya kan sama Infinity War kan cukup bikin kaget kan, gak ada scene maju di hutan. Endgame ternyata ada beberapa scene yang ternyata nggak ada, terus kostumnya ganti. Kalau Sony itu enggak, dari apa Far From Home, ada si ini dimunculin, ya udah begitu, udah obvious. Nah, gue juga ngeliat kayaknya si No Way Home ini juga obvious. Obvious banget, bakal ada trio Spider-Man, Multiverse, ada Matt Murdock, itu juga pasti obvious gitu. Treatmentnya nanti deliverynya kayak gimana, nggak tahu gitu. Cuma pasti akan muncul Matt Murdock ya. Kalau Kingpin, ini udah boleh ke Kingpin. Kalau Matt Murdock itu gue. Kalau Matt Murdock. Kingpin tadi dulu, ini temanya lagi Spider-Man No Way Home. Tapi kan Kingpin. Oh iya, tapi kan Kingpin lawannya juga ya, musuhnya juga ya. Kalau Nop. Ayo, bangun Nop. Oh iya, oke. Jadi, sebenarnya kalau dibilang yakin gak yakin, gue lebih yakin Matt Murdock yang hadir di No Way Home ya. Daripada trio Spider-Man? Daripada sebenarnya 60% lah. Oh, 60% cuma 10% lebih tinggi. Masih aman. Sebenarnya Matt Murdock ini lebih masuk akal kalau di awal-awal film. Mungkin 10 menit atau 30 menit pertama karena bantuin si Tom Holland, si Peter Parker Tom Holland ini untuk masalah dia lah. Mungkin udah banyak lah bertebaran kita buat teori kayak gitu. Nah, dengan udah dikonfirmasi sama Kevin Feige pas juga interview No Way Home kalau nggak salah ya. Jadi harapan kita besar sih 70% Matt Murdock juga bakal muncul, bahkan di Twitter di luar juga ada yang confirm kalau isunya si Matt Murdock juga muncul walaupun cuman sekedar cameo, cuman satu scene dia munculnya. Soalnya si Karen Page itu kelihatan syuting di LA waktu itu. Nah, itu yang meranin Karen Page. Yang foto sama lu waktu itu di Comic Con. Gua bawa. Jadi gitu. itu. Setuju semua ya. Lu gak setuju dong? Enggak ya? Ya kalau gua gak setuju, serius. Gue juga gak setuju. Karena kita tuh geng nih. Oke. Lu gak setuju kenapa? Acting nih. Iya dong, biar pas dong. Masa 50. Iya dong. Kalau gue pribadi Matt Murdock ya bener sih emang ada lawyer ya, tapi untuk apa tampil di sini hanya untuk sekilas gitu. Karena menurut gue Tom Holland, Peter Parker itu ya banyak backingannya sebetulnya selain Matt Murdock.
Meskipun Matt Murdock punya kapasitas lawyer gitu, tapi menurut gue nggak muncul di sini sih, nanti di next project gitu. Iya benar, karena gue percaya gitu. Kan fungsinya Matt Murdock buat muncul di sini adalah ngebantuin Spider-Man yang namanya dirusak sebagai lawyer. Yap. Men, mohon maaf nih ya, Peter Parker itu masih di bawah asuhannya Tony Stark, maksudnya Stark Industries. Masa mereka nggak bisa sih bayar Hotman Paris buat ngebela Peter Parker? Kenapa harus Matt Murdock gitu? Kenapa ngasih Hotman Paris gitu? Oke. Apa argumen? Yang maksud gue yang mahal sekalian gitu loh. Kalau Kenapa harus Matt Murdock? Yang which is kalau murah pertanyaannya gitu. kayak gitu, kalau alasannya gitu, Hawkeye sekarang gak jatuh miskin di serialnya. Gitu-gitu. Ya dong, sekarang dia jatuh Hawkeye miskin. kaya dong. Loh, dia sekarang gak punya tempat tinggal. Gimana sih agent gak punya tempat tinggal tuh gimana konsepnya? Oh, iya lagi. Masa mau ditolong sama Kate Bishop, si orang kaya security yang sabar. Tapi kan kalau Peter Parker kan emang anak asuhannya Tony Stark langsung. Masa sih nggak diempanin duit? Tony Stark udah mati ya? Iya kan, masa sih kayak enggak, walaupun warisannya nggak dapat warisan atau apa, paling enggak kan si Stark Industries-nya itu masih ini dong, masih berlanjut kasih, lah. Iya. Di Lo sini- juga suitnya Spider-Man kan buatannya dari situ. Happy Hogan nempel banget sama mereka. Orang Amerika kan individualis ya. Kayak kita Nggak kayak gitu ya? Kayak kita yang ngarep-ngarep ya? Kenapa bawa-bawa ini ya? Jadi Sosial. kalau dari gua ya, karena memang Tony Stark kan memang pencitraan tuh udah naik kan. Kalau waktu itu dia bener-bener belak-belakan belain Tom Holland yang memang dituduh jadi pembunuh Mysterio, agak susah ya pencitraannya untuk Tony Stark Industri ini. Jadi ya masuk akal masukin Matt Murdock ke situ. Itu pertanyaan bagus. Stark Industry sekarang apa? Dia tuh Nah. bergerak di bidang apa? Dulu di Iron Man pertama kedua itu jelas angle plotnya tuh bagus. Jualan jual senjata, terus jadi politik. Gue nggak mau jual senjata lagi, and then that's it gitu. Sekarang tuh Stark Industry itu jualan apa bisnisnya? Merchandise ya. Ngomong merchandise, Masuk ya. Abis ini saya akan menjual merchandise yang Tapi bener ya? Iya, kok gua mau kepikiran jualan ya. dulu, kenapa lu potong? Sekarang Stark Industries itu jualnya apa ya? Ya kan? Properti kayaknya juga ya. Hah, properti? Mana properti? Kripto kayaknya. Oh, NFT ya? Iya. Gitu, jadi kalau gue berdua nggak percaya karena itu gitu kan. Dan kalaupun misalnya masuk dan 2 Spider-Man itu ada, berarti too crowded aja gitu di dalam film itu. Jangan kan ini sekarang aja too crowded man dengan villain yang ada. Benar. Too crowded. Enggak. Lawan Nob. Oh enggak. Enggak. Gue ya. Enggak lah, karena memang Daredevil katanya cuma muncul bentar ya. Jadi kalau sekedar munculnya sebentar nggak apa-apa. Tapi kalau lama ya benar, crowded. Banyak cara untuk nge-deliver banyak karakter tapi dengan porsi time screen yang pas. Salah satu Infinity War. Menurut gue tuh salah satu contoh yang baik ya. Kalau Endgame kan fan service ya sampah ya gitu. Waduh, gue ngomongin acara Marvel lagi. Di band lu besok. Aduh. Enggak, maksudnya banyak cara gitu, banyak cara. Kalau Endgame kan karena memang angle-nya udah dihilangin semua karakternya beda sama Infinity War yang memang di semuanya ngumpul gitu, semuanya harus dimunculin. Endgame pun juga semuanya dimunculin juga di akhir gitu. Jadi nggak semuanya dalam satu screen. Banyak cara. Bisa aja jangan-jangan trio Spider-Man cuma muncul di akhir-akhir. Daredevil, Charlie Cox cuma muncul di cameo doang. Paling cuma nggak nyampe 1 menit, paling 30-45 second, I don't know. Atau mungkin ini mungkin-mungkinan aja ya. Mungkin Tobey Maguire sama si Andrew Garfield pertama kali ketemu nggak jadi Spider-Man, cuma just being a Peter Parker aja, bantuin bro, sini bro, lu jangan pakai kayak begini, ini pakai mesinnya gini. Oh diajarin. Mungkin aja begitu gitu. Mungkin juga jangan-jangan Doctor Strange juga screen time-nya dikit. Kayak kita nonton Tony Stark yang ada di Spider-Man Homecoming gitu. Bisa begitu. Maksudnya that's the way he delivers the so many cast tapi tanpa crowded gitu. Coba ada yang menanggapin nggak dari audiens? Oh ya, lu lagi. Yang lain dong. Ada yang menanggapin nggak? Enggak lah. Soal Charlie Cox. Boleh. Silakan maju. Boleh. Silakan. Ini maju banget nih kan ini. Gak apa-apa. Ya kan Stage is open for anyone. Kita kayak konten Eka ya. Sini aja, sini. Sehat-sehat gitu. Lu nya di situ nggak apa-apa. Atau ya udah lu sini. Gimana nih? Cek. Oke. Nama, asal, usia, jomblo atau single, punya pacar? Nama gua Wibi, gua dari Bekasi.
Oke. Gua punya teori. Jadi kalau yang terakhir kali di-share di IG-nya Breakdown Channel itu kan fotonya antara dua shot ya. Yang satunya itu ada Green Goblin. Nah, gua punya teori kayak gini. Green Goblin itu di trailernya nggak mendapatkan spotlight yang banyak gitu. Yang paling banyak spotlightnya itu Dr. Octopus. Nah, kalau yang Green Goblin menurut gua itu di ending itu kagak bakal balik ke universe atau memang udah stay di situ. Mengingat bukan Green Goblinnya yang penting, tapi sosok di balik Green Goblinnya itu, yaitu adalah Norman Osborn. Bentar lagi kan ada event di Disney Plus itu adalah Secret Invasion. Mengingat apa itu namanya Norman Osborn itu karakter paling penting ketika ada di Secret Invasion. Dan di Hawkeye episode 3 tadi itu saya pingin nanggepin itu Stark Industries itu bagaimana sekarang. Di Hawkeye episode 3 ketika Kate itu nanya ke Clint, kemana kita sekarang, ke gedungnya Tony. Kata Hawkeye itu gedungnya Tony sudah dijual beberapa tahun yang lalu. Entah itu kemungkinannya dua. Pertama dibeli oleh Baxter, sebentar lagi kan ada Fantastic Four. Yang kedua bisa juga dibeli oleh Oscorp. Antara dua itu. Nah, menurut gua yang terakhir itu Osborn itu bakal stay di situ. Mengingat karakter yang paling penting sampai sekarang belum ada dimunculkan, mengingat itu paling dekat sama Peter, yaitu Harry Osborn. Jadi Norman Osborn itu karakter paling penting menurut gua di situ. Jadi dari sekian banyaknya teori yang ada, entah endingnya terakhir ketika dibalikin ke universe-nya masing-masing antara satu enemy dan enemy yang lain, itu Norman Osborn masih stay di situ. Karena mengingat Norman itu karakter paling penting di situ. Sebentar lagi ada Fantastic Four, karakter paling penting memegang di Secret Invasion yaitu Reed Richards. Yang kedua katanya bentar lagi Spider-Man bakal ada triloginya. Spider-Woman bisa muncul juga, mengingat karakter paling penting juga di Secret Invasion. Terus yang terakhir yaitu Norman Osborn. Ya mungkin beberapa debut Sentry atau gimana bentar lagi kayaknya. Kayak gitu sih teori gua. Kalau emang ingat dari Stark Industries bergerak di bidang apa seperti itu. Ini gue suka nih, dia kemana-mana jelas dan kalau buat fans tuh enak gitu dengernya. Enak gitu. Walaupun sebenarnya mungkin tidak mungkin. Kasar gitu tidak terjadi, tapi logis dibahas sampai thank you. Dibahas sampai ke Stark Tower, tapi kan dibilang kan Stark Tower udah dijual kan. Kan mereka pindah ke Avengers Compound. Itu yang ada di Endgame itu kan markas barunya dia. Jadi masih di situ gitu kan ya. Kalau buat industrinya sendiri emang ya kita nggak tahu. Belum tahu, masih belum jelas. Masih belum jelas. Terus dari sebanyak teori tadi dia ada bilang kalau yang bakal stay dan atau bakal jadi sentrisnya itu Norman Osborn. Atau bisa aja mungkin bukan Norman Osborn yang itu, mungkin Norman Osborn yang emang ada di MCU yang belum muncul sampai sekarang. Lebih masuk akal kayak gitu sih, karena kalau Norman Osborn stay di universe ini, TVA ada pak yang ngambil TVA, pasti dia jadinya varian kan harus ditangkap. Tapi ya kalau gue sih yakin kalau teori ya lebih ke Oscorp yang beli, karena memang kalau kalian lihat di trailer No Way Home yang kedua ya, karena yang di situ ada Bibi May megangin kayak serum Oscorp gitu, tulisannya Oscorp kalau di zoom lagi. Kalau itu nggak tahu salah apa bener, mungkin itu dia dapat dari Tower si Avengers kemarin. Bahkan mungkin Oscorp udah buat lab di sana. Iya. Jadi emang karakter Norman Osborn kalau menurut gue emang ada di MCU tapi belum di-tease aja. Jadi di tease-nya mungkin nanti konsepnya adalah dari multiverse dulu, nanti mungkin balik lagi ke asalnya, baru muncullah si Norman Osborn variant ini. Tapi bayang-bayang Willem Dafoe nih agak berat ya, soalnya Willem Dafoe kan udah ikonik banget kalau meranin Green Goblin. Itu benar. Oke, gue coba masuk ke sebenarnya topik yang lain. Kan kita udah ngebahas soal 2 Spider-Man, bakal ada atau enggak. Kita udah ngebahas soal Matt Murdock. Nah, yang kemarin nih, ini udah kepikiran sama gue sih. Kemarin baru muncul satu klip baru nunjukin si Doctor Strange tuh lagi terbang dan di langitnya itu ada runes. Runes. Ada runes. What is that mean? Apa sih artinya itu? Runes itu untuk Doctor Strange. Secara Doctor Strange dia kan
Ya mungkin gitu, bisa ada kemungkinan juga belajar runes gitu kan. Runes final scene. Tapi untuk apa? Final Spell. scene-nya. Iya. Yang final scene yang di atas itu. Iya, jadi dia lagi di atas, di sekitar dia itu di langit-langit ada lambang-lambang runes yang seperti muncul di WandaVision. What if juga kan yang Doctor Strange. What if yang Iya, di What If juga. Oh, yang mana sih? Tapi oh lo nggak tahu. Ya, Yang nanti. di What If tuh yang mana sih? Coba ingetin gua. Yang di What If tuh dia kalau setiap kali ngeluarin mantra atau buat ngecover Oh, perlindungan. estetika aja kali. Oh, serius amat sih. Enggak, tapi di Spider-Man No Way Home ada runes-nya. Kalau feeling gua Apa nggak tahu- jangan-jangan di Spider-Man No Way Home bakal ada Scarlet Witch? Wow. Kebanyakan. Terlalu liar. Oh, muncul flashback. Yo, bisa. Flashback end game. Tapi kayaknya gua nggak tahu runes-nya itu maksudnya alegorinya, simbolisnya apa. Tapi kalau yang maksudnya di end scene, gua tuh ekspektasi gue sih pengarahannya tuh memang itu ending scene-nya gitu, dimana kayak resolusi dari semua problemsnya, villain-nya kenapa bisa berbencaran, mungkin trio Spider-Man muncul, gimana cara balikinnya and stuff. Sampai tujuan awalnya Peter Parker-nya Tom Holland itu kan alasannya datang pertama kali ke Doctor Strange kan karena pengen ngilangin ingatan Peter Parker adalah Spider-Man kan. Ya. Itu kan pas lagi multiverse-nya terjadi, itu kan ingatannya belum hilang, teman-temannya masih pada ingat. Doctor Strange masih pada ingat, jadi mungkin terakhir kan pasti kan ini kan di film ya, sequence film tuh resolusinya tuh pasti selalu ada pilihan yang sulit gitu, either A atau B gitu, pasti ada pilihan sulit gitu, nggak mungkin semuanya good ending, mungkin ada yang good ending kalau film-film mainstream gitu, cuma pasti kesulitan pemilihannya kalau feeling gue tuh bukan either sih, pilihannya adalah, soalnya gue lihat scene yang gini kayak si Peter Parker bilang just do it gitu, habis itu si Doctor Strange-nya langsung yang pakai rune-rune itu yang di ending scene, itu kayaknya pilihan kalau si Tom Holland itu ngambil keputusan kalau udahlah fix it all the multiverse tapi semua orang lupa gue siapa, termasuk Doctor Strange sendiri, termasuk Avengers sendiri. Ini kalau misalkan ini beneran terjadi, ini memudahkan sekali si Sony apa yang Sony Spider-Man Universe itu ngebikin universe sendiri tanpa ngomongin Avengers pun atau Eternals atau siapapun. Gampang banget untuk bisa bikin sebuah kisah yang baru tapi melupakan Avengers karena semua mencar, Spider-Man pun juga dilupakan gitu. Jadi itu gampang banget. Jadi kalau gue sih ngelihat kalau settingnya plotnya kesini, plantingnya sih gampang banget sih SSR ini, gimana nanti dia crossing lagi. Kayaknya kan Sony kayaknya mau ngambil aset Spider-Man balik ya. Bener nggak nih, mana Sony Indonesia? Bener nggak? Enggak. Tapi kalau ngomongin spellnya itu sebenarnya sama kayak waktu si Doctor Strange mau menggunain spell ngelupain Spider-Man sih. Kalau dilihat dari lingkarannya. Sama ya, sama persis ya. Lingkarannya. Udah lu zoom gitu. Ya, masa ya gimana nunjukinnya ya? Ya, siapa tahu gitu. Ini harusnya di sini ya muncul ya, cuma nggak muncul ada ya. Gitu. Tapi intinya maksud gua kayak kalau mau cocok logi nariknya pasti ke WandaVision kan. Ya memang ini event udah pengen ngebuka multiverse buat modal di Doctor Strange sama ya Spider-Man yang lain. Masuk. Cek. Oh ya. Di Spider-Verse gitu. Jadi menurut gua ya itu spellnya kayaknya cuman kaitannya spell yang di awal, nggak ada yang sebenarnya pengen gua bahas ini mungkin lebih bisa ngebantu Nopri. Oke. Kegunaan dari spellnya runes ini untuk protect. Yep. Untuk melindungi. Di WandaVision dipakai ya kan? Iya. Untuk melindungi. Nah, kalau di Spider-Man No Way Home ini untuk melindungi dari siapa? Apakah untuk ngecover pecahnya multiverse yang udah terjadi dengan runes? Itu sih yang baru gue pikiran. Itu mah gue langsung kasih jawaban ya, bukan kasih opsi. Ya udah jawab sendiri itu sih. Udah jawaban itu, Pak. Next. Nggak, maksudnya kan jadi kan ada tuh scene yang waktu dia pecah multiverse-nya. Ya kan? Abis itu di scene yang mirip-mirip sama, ada lautnya, itu muncul di langit lambang-lambang runes. Yang ungu juga ya, ada warna ungu sama. Iya, lambang-lambang runes. Jadi untuk mungkin apakah untuk protect wilayah itu doang atau untuk apa? Kalau ngeliat kaitannya ya, pas spell dibuka itu ada yang lingkaran kayak itu tadi kan. Terus Wah, dibungkam nih kayak ini. Dibungkam nih. Wah. Mohon maaf nih. Udah ketahuan. Cek. Ini jangan-jangan kita spoiler nih. Waduh, kejadian nih besok nih. Iya, nih dari stop nih. Oh, tapi teori. Kan enggak ngambil dari materi trailer aja ya. Iya, teori. Iya, terus jadi kan waktu meledak itu kan dimasukin lagi ke dalam kotak gitu kan spellnya itu. Habis itu kebongkar lagi. Nah,
harus pakai spell yang sama itu. Jadi menurut gua spellnya itu masih sama dengan spell yang di awal untuk melindungi, untuk melindungi apa? Biar apa ya? Spell itu berjalan, nggak rusak. Maksudnya nggak, kan ada apa namanya spell yang kalau misalnya dijalanin kayak yang Baron Mordo bilang, Baron Mordo ya yang waktu di awal-awal itu. Oh iya, Mordo kemana ya? Baron Mordo belum Nanti ada. kan di Doctor Strange juga. Ya gitulah. Jadi kayak itu sebenarnya spell yang di awal buat lindungin lagi gitu. Biar enggak ini. Oke, bisa. Nopri katanya punya teori bagus, Nopri. Wah, ini nih. Waduh. Melek. Wah, Rune itu ya lagi-lagi ciri khasnya si Doctor Strange di No Way Home ya. Jadi ya dia pasti ngerapal mantra lagi lah untuk ngebalikin mantra di awal. Karena memang untuk mendeteksi Rune itu untuk apa masih benar-benar sulit ya. Karena memang di trailer No Way Home tuh setiap scene-nya tuh jebakan semua loh kalau kalian perhatikan. Iya. Setiap jebakan. Bahkan itu si Ned, siapa MJ sama Tom Holland ngomong sama Doc Ock, nama kamu siapa? Beneran itu gue masih belum yakin kalau dia ngomong sama Doc Ock loh itu. Gue yakin, kalau itu gue yakin. Ada satu. Jadi kemarin kan baru muncul, ini tiba-tiba kepikiran gue. Scene yang lebih panjang waktu si Doc Ock ngobrol sama Peter Parker sama si Spider-Man, ya kan? Iya. Si Doc Ock cuma nanya, where's my machine? Dia nanyain mesinnya dia kemana. Kalau kita flashback ke film Spider-Man 2 ya? Mesinnya kan nggak diumpetin, kenapa lu nanya ke Spider-Man? Wah, ini berarti mau ngomong varian lain. Iya. Ngeri. Iya dong. Oke, kita flashback dulu. Di Spider-Man 2, posisinya adalah Doc Ock itu dia memilih atau tempat di Sungai Hudson untuk menghidupkan lagi mesinnya dia. Ya kan, reaktor fisi lupa gue namanya. Fisi nuklir ya. Ya, reaktor itu. Jadi dia tahu jelas Spider-Man datang untuk nyelamatin Mary Jane dan juga buat matiin itu kan, matiin reaktor itu. Akhirnya dia terjadilah obrolan dan segala macam, fight scene. Sadarlah si Doc Ock. Dengan tindakannya dia itu dia bisa kontrol akhirnya si tentakelnya dan dia memilih untuk nge-wrap atau apa ya, menenggelamkan si mesinnya itu, si reaktornya itu. So jelas dia tahu mesinnya kemana, iya kan? Karena dia yang bikin ada di situ, Spider-Man tidak pernah ambil. Tapi kenapa di scene yang udah ada di opening itu, si Doc Ock nanya, where is my machine? Di mana mesin gue? Lah, kok lu nanyain gue kalau gue jadi Spider-Man? Kalau gue jadi Spider-Man Tobey Maguire pun gue bakal bilang, lah kok lu nanya gue? Gitu kan? Jadi datang dari manakah si Doc Ock ini? Serian, let's talk about this. Itu ini ya. Makin liar nih ya. Makin liar ya. Apalagi kalau kita lihat di ending trailer kan cara pecahnya multiverse tuh beda kan di No Way Home. Kayak pecah kayak cermin gitu, kayak mirror dimension. Nah, kalau ngomongin itu lebih liar lagi. Jangan emang mirror dimension kali, lu kebanyakan keliaran kali. Jangan-jangan di sini kita bakal lihat lebih banyak lagi villain, cuma yang memang berhasil masuk itu cuman ya yang kita lihat di trailer. Oh. Nah, gue yakinnya sih kayak gitu. Jadi ada tanggapan nggak yang lain? Pecah cuma ada yang mau nanggepin? Ya, lu temen banget maju dia nih. Boleh? Sini. Lagi. Sini di tengah. Boleh nanti abis ini lu mau maju lagi. Nama itu baju Marvelnya original. Sama nih kita nih. Gue ori lo baru beli tuh di situ lo. Gue nanya dia. Kenapa lu yang tersinggung? Kenapa lu yang ngomong-ngomong baju Marvel? Ya. Enggak, silakan. Oke, perkenalan. Nama Aji dari Tangerang juga. Aji dari Tangerang. Oke. Jadi soal runes tadi, gue juga belum ngeliat di mana di sosial media tentang yang klip yang tadi untuk muncul. Tapi kalau menurut gue tentang villain-villain yang datang, yang villain utamanya menurut gue adalah 3 aja. 3 yang pertama itu si Doc Ock, terus juga Doc Ock, Electro sama Green Goblin. Sisanya itu hanya. Nah, dibungkam lagi. Bener nih teorinya. Wah, bener nih teorinya nih kalau gini nih, dibungkam. Menurut gue sisanya adalah hanya cuplikan aja. Jadi bukan mereka yang akan berperang atau fight bareng, tapi tiga villain itu aja. Kenapa?
Maksudnya cuplikan tuh gimana? Numpang lewat gitu? Iya, jadi kayak bukan karakter utama dalam film itu kalau menurut gue. Jadi, kayak Happy gitu ya, kayak Happy cuma numpang lewat iya, gitu. betul. Jadi villain-villain yang lain itu hanya kayak kalau misalkan di game itu hanya side missionnya aja. Di game aja. Tapi kalau misalkan yang mission utamanya adalah 3 villain yang tadi. Karena kenapa gue bilang kayak gitu? Karena yang terlihat di trailer kan yang munculnya lebih banyak mereka bertiga itu sih menurut gue. Iya. Kurang lebih gitu. Iya, yang menjual mereka bertiga juga sih, sisanya kan nggak terlalu ya. Jadi nggak bakal ada villain yang lain? Bukan nggak ada, cuma numpang lewat. Ada cuman yang villain utamanya yang 3 tadi aja. Ya kayak Black Order gitu lah, ada tapi numpang lewat gitu. Betul banget. Karena di bocoran Lego udah ada Scorpion. Hah? Bocoran Lego dong. Serius? Iya. Post kredit. Lego. Ada di bocoran Lego juga, Vulture juga ada. Nah. Oh itu buat Morbius kali. Oh iya. Kadang-kadang. Tapi Legonya judulnya Spider-Man No Way Home. Morbius nanti kita diundang lagi ya? Boleh kali ya, boleh ya bikin-bikin lagi ya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau menurut gua entah villain siapa aja yang datang, yang balik lagi dari bahasan yang pertama tadi soal 3 Spider-Man itu, menurut gua itu nggak terlalu expect banget sih kalau gua dalam film ini. Jadi ya cuman si Tom Holland aja. Centernya pasti Tom Holland. Iya. Gua percaya tetap muncul tapi nggak terlalu jadi screen time-nya nggak major. Iya benar. Atau misalkan ada beberapa yang udah bocor di beberapa mainan-mainan juga. Ada yang menurut gua nggak terlalu ngetis banget, walaupun mereka dimasukin dalam mainan-mainan itu. Terus juga ada beberapa villain-villain ya. Oh saya ngomong apa nih? jadi menurut gue ya 3 villain itu aja sih kurang lebih. Oke, thank you. Coba tadi namanya? Aji. Thank you Aji. Sehat-sehat ya, Aji. Kok jadi kayak